Pemirsa Intens Investigasi, siang hari ini pihak Insanul Fahmi tiba-tiba mendatangi Mabes Polri siang hari tadi. Langkah ini sontak menyita perhatian publik. Terlebih jika menengok ke belakang Insanul masih dikaitkan dengan dua laporan yang dilayangkan sang istri Mawa dan diduga istrinya yang lain, Inara Idola Rusli. Lantas apa maksud kedatangan Insanul Fahmi? Apakah hal ini berkaitan dengan pembuatan laporan polisi yang kabarnya akan dilayangkannya untuk seseorang atau segerombolan orang yang diduga memberikan rekaman CCTV kepada sang istri? Benarkah dengan pelaporan ini sekaligus menjadi babak baru dalam konflik rumah tangganya yang seolah tak pernah usai tersebut? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Kejutan kembali datang dari pusaran konflik rumah tangga yang menyeret nama Insanul Fahmi dan sang istri Wardatina Mawa. Hari ini situasi itu pun bukan lagi sebuah isapan jempol belaka setelah pihak Insanul Fahmi terlihat datang dan pastinya memiliki maksud dibalik kedatangannya saat itu. Sontak situasi ini pun memantik rasa penasaran publik terkait apa maksud kedatangan pihak Insanul Fahmi. Lantas seperti inilah momen-momen yang terekam kamera saat kedatangan pihak Insanul Fahmi di Mabes Polri. Hari ini agenda saya yaitu mendampingi Mbak Viola, ya, di mana Mbak Viola dipanggil sebagai saksi dalam dugaan tindak pidana illegal akses yang dilaporkan oleh Inara Rusli yang berkaitan dengan beredarnya CCTV yang mungkin rekan-rekan juga tahu bahwa berita itu udah viral banget yang bicara katanya 2 jam lah. Nah ini yang hari ini lagi didalami oleh penyidik. Saya mendampingi Mbak Viola yang tahu, ya, yang mengetahui bagaimana CCTV yang informasinya 2 jam itu beredar di luar bisa nyampe ke orang-orang. Mbak Viola ini satu manajemen dengan Mbak Inara Rusli. Ya, jadi beliau satu manajemen. Beliau terpanggil karena merasa bahwa dia nggak tega melihat Inara Rusli yang juga beliau sudah kenal lama dengan beredarnya, ya, di media sosial yang rame banget gitu loh, yang berkaitan dengan perbuatan asusila yang dilaporkan oleh siapa pelapor Mawa, ya, yang berkaitan dengan CCTV itu. Padahal kita tahu kalau bukti, ya, yang dijadikan sebagai alat bukti tetapi itu adalah didapat secara melawan hukum, artinya proses penegakan hukum itu tidak boleh dilakukan dengan cara-cara melawan hukum. Jadi mungkin rekan-rekan tahu, ya, artinya itu kan diambil secara ilegal CCTV tersebut. Permasalahan yang dialami Insanul Fahmi dan sang istri Wardatina Mawa memang mulai menyebar luas dan menjadi konsumsi publik beberapa waktu lalu atau di saat Mawa mengunggah permasalahan ini di akun media sosialnya. Lantas, situasi pun semakin memanas sejak Mawa melayangkan laporan polisi terhadap Insanul Fahmi ke pihak kepolisian. Di tengah proses hukum yang masih berjalan tersebut, pihak Insanul Fahmi tampak mendatangi Mabes Polri. Benarkah ia datang untuk melaporkan seseorang? Atau ini merupakan tindak lanjut dari pelaporan Mawa yang dilayangkan untuk dirinya beberapa waktu lalu? Dia terpanggil, ya, karena sebelum beredar itu pelaku sempat memberikan kepada klien kita, Mbak Viola, langsung dimarahi, hapus, itu nggak boleh, itu nanti kamu bisa berhubungan dengan penjara. Udah disampaikan dari awal, tapi oknum atau pelaku yang patut diduga berinisial A itu dia tidak mengindahkan, bahkan dia share lah ke yang tadi saya sebutkan. Oh ya pasti motifnya adalah uang pelaku itu. Oh
berarti. Berarti udah sempat dijual, apa udah menghasilkan keuntungan apa belum itu Bang? Ya pasti sudah menghasilkan keuntungan. Ya. Boleh tahu berapa Bang mungkin Bang keuntungannya Bang? Ya, nanti kita lihat nanti dalam proses penyelidikan dan penyidikan di cyber, mengambil keputusan untuk melaporkan dugaan tindak pidana illegal access, karena ini jelas motifnya dia uang kok. Dari awal dia sudah menyebutkan motifnya adalah. Sebelumnya, dirinya sempat memberikan pernyataan terkait langkah hukum yang lebih dulu ditempuh oleh sang istri, Wardatina Mawa. Dalam keterangannya saat itu, Insanul Fahmi mengaku telah mengetahui adanya laporan polisi yang dilayangkan Mawa terhadap dirinya. Ia juga menyebut bahwa proses hukum adalah sesuatu yang harus dijalani. Dan secara pribadi, ia mengaku telah meridhoi langkah yang diambil oleh Mawa. Berikut pernyataan lengkap Insanul Fahmi saat menanggapi laporan polisi Mawa dan sikapnya sebagai seorang suami di tengah badai rumah tangga yang sedang dihadapinya. Ya, kita jalanin aja proses hukumnya seperti apa. Tapi ya, aku ridho aja sih. Mau gimana pun pressure yang aku rasain dari dulu memang seperti itu, selalu mendominasi. Tapi bagaimanapun Mawa tetap punya kelebihan ya, bukan kekurangannya aja yang dilihat. Mawa juga punya kelebihan seperti parenting dan dia jago konten dan lain-lainnya. Mungkin ada kelebihan-kelebihan lain yang mungkin orang-orang lain nggak tahu. Insanul Fahmi juga sempat menyinggung soal kemungkinan perceraian yang saat itu sudah mulai mengemuka ke permukaan. Ia mengakui bahwa permintaan cerai bisa saja terjadi, namun diri sebagai seorang suami merasa memiliki kewajiban untuk tetap berjuang mempertahankan rumah tangganya. Lebih lanjut, ketika disinggung soal kemungkinan rujuk dengan syarat harus melepaskan Inara Rusli, yang menurut kabar sudah sebagai istri sirinya, Insanul menyampaikan pandangan yang cukup unik. Alih-alih memilih salah satu, ia mengungkap gagasan tentang kemungkinan kolaborasi dalam berumah tangga. Mau bagaimanapun aku sebagai suami mau memperjuangkan sampai titik darah penghabisan, karena secara syariat aku harus memperjuangkan, karena bagaimanapun perceraian itu adalah hal yang tidak disukai. Tapi kalau terlalu berlebihan aku juga nggak akan bertekuk lutut, aku juga harus tegas, dan aku juga nggak akan menodai harga diri aku dan keluarga aku juga. Jadi ya silahkan aja, tapi kalau untuk sampai saat ini aku masih berjuang lah. Seandainya ada syarat Bang, lepaskan Inara, kita balikan. Gimana Bang syarat itu? Kenapa nggak fokusnya bisa lebih ke kolaborasi sih menurut aku. Menurut aku kita bisa buat revolusi buat orang-orang yang ada di Indonesia ini, karena bisa menormalisasi hal yang sifatnya lebih baik gitu kan, daripada hal-hal lain yang sebenarnya bisa dinormalisasi padahal tidak baik. Di sisi lain pemirsa, di saat Insanul Fahmi masih berbicara soal perjuangan dan kolaborasi, sikap berbeda justru datang dari pihak Wardatina Mawa. Lewat kuasa hukumnya, Mawa menegaskan arah langkah yang kini ia ambil. Apa sebenarnya yang mendasari sikap Mawa? Dan bagaimana penjelasan kuasa hukumnya soal bukti yang mereka miliki saat ini? Di tengah langkah hukum yang kini sudah resmi bergulir, sikap dari pihak Mawa justru kian terlihat tegas dan tak bergeser. Melalui kuasa hukumnya, ditegaskan bahwa Mawa mantap untuk berpisah dan keputusan itu tidak berubah meski laporan polisi terhadap Insanul Fahmi telah berjalan. Tak hanya soal sikap berpisah, pihak kuasa hukum Mawa juga menjelaskan mengenai barang bukti yang menjadi dasar laporan polisi tersebut. Oh, malah Mawa udah tegas bahwa dia akan pisah, akan melakukan gugatan perceraian, namun memang menunggu proses di kepolisian ini dulu, gitu kan? Karena pastinya akan menguras waktu dan tenaga. Berarti sudah mantap ya Bang, artinya tidak ada kembali lagi ke Sudah, apalagi untuk di poligami. Bukti tambahan belum ada, masih sama yang kemarin belum ada. Ya komplotan ini komplotan apa ya? Kita
kita juga menanggapinya juga ya sebenarnya ya agak ketawa juga gitu. Kita pun nggak ngerti maksudnya tuh komplotan apa gitu, seperti apa. Jadi harusnya kalau emang dia mau ngomong ya jelas aja lah siapa gitu kan, siapa yang dia tuduh, terus tahu aja sama kita gitu. Atau ya dibuka aja lah di penyidikan lah, datang aja makanya ke Polda Metro gitu. Untuk pemeriksaan jangan nggak datang, tapi di luar langsung ngomong gini gitu. Sang kuasa hukum juga sempat angkat suara soal muncul pula pembahasan soal upaya mediasi yang sebelumnya sempat disebut oleh Insanul Fahmi. Pihak Mawa membantah adanya undangan mediasi. Menurut kuasa hukum, hingga detik ini tidak pernah ada undangan resmi atau informasi mediasi yang diterima, baik oleh pihak kuasa hukum maupun oleh Mawa secara pribadi. Yang ada, justru disebutkan bahwa Insanul sempat menghubungi Mawa secara personal dan mengajak untuk bertemu berdua saja. Seperti inilah penjelasan lengkap kuasa hukum Mawa terkait bantahan undangan mediasi hingga ajakan pertemuan berdua yang ditolak oleh kliennya. Saya belum bisa jawab ya. Karena memang belum dapat infonya. Hanya memang kalau mau ada mediasi pasti saya tahu. Tapi sampai detik ini belum ada mediasi apapun itu. Kalau dari Mawa sih sebenarnya ya menanggapinya lebih kepada sebenarnya nggak terlalu karena sampai detik ini sebenarnya kita bicara yang mana nih? Kalau kita bicara masalah perdamaian ya, perdamaian sampai detik ini memang tidak ada arah pembicaraan perdamaian sampai sekarang. Hanya memang ada dari pihak Insan itu mengirimkan WA kepada Mawa untuk bertemu berdua. Itu ditolak oleh Mawa karena hanya berdua, dia keberatan. Maksudnya kan harusnya mungkin lebih baik lagi misalkan dia bisa bertemu keluarga dan Mawa juga gitu kan. Jadi untuk saat ini sampai sekarang belum ada. Itu kapan untuk meminta pertemuan berdua saja berarti? Sepertinya beberapa hari lalu ya dia chat ke Mawa gitu. Berarti memang artinya dasar dari Mawa untuk menolak ini mungkin ada ketakutan kah atau seperti apa Bang? Ya dia mau melihat benar-benar etika baiknya gitu. Apakah ya melihat ketulusannya gitu. Jangan cuma mau kita ketemu yuk berdua aja terus mau ngapain gitu kan. Sedangkan posisinya udah kayak gini gitu. Jadi berat juga lah mungkin untuk dilakukan berdua aja gitu. Ya etikanya juga mungkin dia bisa harusnya kan datang ke keluarganya Mawa gitu kan. Mungkin minta maaf seperti itu. Oh, jadi keinginan dari Mawa ini adalah Insanul harus bertemu dengan keluarga Mawa untuk mengklirkan ini dan ya itu kan meminta maaf. Alangkah baiknya seperti itu gitu kan, lebih sopan, lebih enak kan gitu. Ya kalau memang dia mau membahas perdamaian gitu, tapi kan sampai detik ini tidak ada yang membicarakan perdamaian baik kepada saya maupun kepada keluarga, juga ke Mawa juga belum. Hanya Insan meminta untuk pertemuan berdua saja gitu. Itu yang Mawa berat. Di tengah sikap Mawa yang kian mantap untuk berpisah, muncul pertanyaan yang jauh lebih serius tentang bagaimana sebenarnya persoalan ini jika dipandang dari sisi hukum. Lantas, apa kata pengacara kondang Otto Hasibuan? Bagaimanakah pandangan hukumnya? Dan lalu benarkah pula tindakan yang dilakukan Insanul bisa membuatnya dikenakan pasal berlapis? Sebagai praktisi hukum senior, Otto Hasibuan juga menilai pernikahan siri itu sebenarnya di luar aturan hukum yang ada karena tidak memiliki akta perkawinan sebagaimana yang terjadi pada pernikahan yang sah, makanya akan menjadi masalah hukum di kemudian hari. Otto juga mengatakan sebelum menikah siri, suami seharusnya juga mendapat izin terlebih dahulu untuk menghindari hal-hal yang akan terjadi di kemudian hari. Dan lebih lanjut, dalam prahara orang ketiga, Otto Hasibuan menilai bahwa apa yang dilakukan oleh Insanul Fahmi, yaitu menikah siri dengan Inara Rusli,
tanpa meminta izin istri sah, lalu berbohong kepada Inara Rusli terkait statusnya. Hal ini menurutnya telah merugikan kedua belah pihak. Karena itu, menurut Otto, aksi Insanul Fahmi tersebut bisa menjadi persoalan hukum yang serius. Ya, negasi ini memang kalau secara hukum sih resminya itu kita itu kan sebenarnya harus ada akta bukti. Walaupun kalau negasi ini kan memang ini di luar aturan yang ada sebenarnya. Tapi prakteknya kan terjadi. Jadi ini memang serba-serbi lah. Tapi kalau di proses ke pengadilan memang karena dia tidak ada akta perkawinannya. Intinya itu adalah ada waktu dia dikasih itu ada izin nggak dari istrinya. Ya kan? Yeah. Kalau tidak ada izin kan itu menjadi persoalan kan. Tapi kalau dia dapat izin dari istrinya, ya tidak ada masalah sepanjang dapat izin, ya. Walaupun perkawinannya itu tetap menjadi persoalan. Berarti bisa kena pasal berlapis nggak sih Bang untuk? Aduh, pertanyaan saya nggak tahu, tapi kan banyak hal. Oh iya. Kan apa juga bisa dianggap menipu juga kan bisa sebenarnya ya. Tapi walaupun tidak barang. Kalau zaman dulu itu dianggap penipuan, tapi sebenarnya paling banyak itu sebenarnya paling tepat itu boleh dikatakan perzinahan yang bisa dipersoalkan. Jadi itu tadi saya katakan sepanjang dia tidak ada izin dari istrinya, dianggap itu suatu yang ada. Oh iya. Karena dia tidak dapat izin dari perkawinan itu. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga komen. Terima kasih juga atas kesetiaan pemirsa, atas pencapaian jumlah subscriber yang kini menuju 4 juta subscriber channel Intens Investigasi.